Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang transaksi akuntansi asuransi syariah. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Evita Bintang Timur, NIM 130. Yang kedua yaitu Nando Reza Kurnia Ramadhani, NIM 135. Dan yang ketiga yaitu Egi Mailia Pramesti, NIM 137. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian asuransi syariah. Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang artinya pertanggungan. Dan dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu taka atau falayataka atau fulu takaful, yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam suatu pertanggungan atau saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi resiko dengan tabaruk melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat atau kaidah Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri memiliki prinsip utama yaitu ta'awunu ala albir wa al-taqwa, yang artinya tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min atau yang artinya rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar, yang satu dengan yang lain saling menjamin dan menanggung resiko. Adapun prinsip dasar dari asuransi syariah sendiri adalah yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan masyir atau judi, dan yang terakhir yaitu larangan gharar atau ketidakpastian. Dasar hukum asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, surat An-Nisa ayat 9, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Selain itu, beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah adalah Fatwa nomor 21/DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa nomor 51/DSN MUI/3/2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Fatwa nomor 52/DSN MUI/3/2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan. Asuransi syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun beberapa ketegasan dasar hukum dari pemerintah ini bisa dilihat di bab 1 pasal 1 nomor 1 hingga 3. Manfaat asuransi syariah. Yang pertama, menggunakan prinsip tolong-menolong, yang kedua bebas riba, yang ketiga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang keempat lebih transparan. Selanjutnya, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, berdasarkan konsep asuransi syariah, sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk. Sedangkan asuransi konvensional, perjanjian dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Yang kedua, berdasarkan misi. Asuransi syariah, misi akidah, ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat.
Sedangkan untuk asuransi konvensional, misi ekonomi dan sosial. Yang ketiga, asal-usul. Sistem al-khilah, suatu kebiasaan suku Arab sebelum Islam datang yang kemudian disahkan oleh Rasulullah sebagai hukum Islam. Dibuat oleh Rasulullah dalam bentuk konstitusi pertama di dunia yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah. Sedangkan asuransi konvensional dimulai dari masyarakat Babilonia 3000 sampai 4000 sebelum Masehi yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Kemudian tahun 1668 Masehi di Coffee House London berdirilah Lloyd's of London yang merupakan cikal bakal asuransi konvensional. Yang keempat, sumber asuransi syariah bersumber dari firman Allah, al-hadis dan ijma' ulama. Sedangkan asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan berbagai contoh sebelumnya. Yang kelima, maisir, gharar, dan riba. Untuk asuransi syariah, terbebas dari praktik dan unsur maisir, gharar, dan riba. Untuk asuransi konvensional, tidak sesuai dengan syariah Islam karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Nomor 6, Dewan Pengawas Syariah. Untuk asuransi syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin jalannya bisnis sesuai dengan syariah Islam. Untuk asuransi konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, akad. Untuk asuransi syariah, akad tabaru dan akad tijarah, mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah. Untuk asuransi konvensional, akad jual beli dan akad gharar. Selanjutnya, jaminan atau resiko. Asuransi syariah, sharing of risk. Terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya. Untuk asuransi konvensional, transfer risk. Terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Selanjutnya, berdasarkan pengelolaan dana. Asuransi syariah pada produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabaru atau derma dan dana peserta sehingga tidak mengenal adanya dana hangus. Untuk termi insurance, life, dan generasi insurance, semua bersifat tabaru. Asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus atau produk saving life. Selanjutnya, investasi. Asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Untuk asuransi konvensional, bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya investasi yang digunakan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengungkapan dan penjurnalan transaksi asuransi syariah. Kasus 1, produk asuransi takaful abror atau asuransi kendaraan bermotor dengan nomor akun terlampir. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis atas jurnal ketika penerbitan polis adalah sebagai berikut. 1. Piutang premi langsung motor debit Rp5.199.100 pada pendapatan premi langsung motor Rp5.199.100. Jurnal di atas merupakan jurnal pengakuan saat terbitnya polis. Pendapatan kontribusi dari nasabah sebesar Rp5.199.100 sudah diakui sebagai pendapatan perusahaan karena perusahaan membebankan sejumlah dana kepada peserta atas pembayaran kontribusi yang harus dilakukan oleh peserta di waktu yang akan datang. Jurnal kedua, beban ujroh langsung motor debit Rp2.469.572,5 pada utang ujroh kontribusi langsung motor Rp2.469.572,5. Jurnal tersebut merupakan jurnal pengakuan pembayaran ujroh yang belum dibayar oleh nasabah kepada perusahaan.
ujroh tersebut dibayarkan kepada pihak pengelola dana sebagai fee atas pengelolaan dana yang akan dilakukan oleh entitas. Perusahaan telah membebankan biaya ujroh pada saat terbit polis. Selanjutnya, jurnal nomor 3, piutang ujroh kontribusi langsung debit 2.469.572,5 pada pendapatan ujroh kontribusi langsung 2.469.572,5. Jurnal tersebut merupakan jurnal pengakuan pendapatan ujroh yang akan diterima oleh perusahaan. Perusahaan sudah mencatat dan mengakui pendapatan tersebut saat terbit polis dengan menggunakan metode accrual basis, artinya pada saat nasabah belum membayar ujroh tersebut, perusahaan sudah mengakui pendapatan ujroh tersebut meskipun kas belum diterima dari nasabah. Jurnal nomor 4, biaya materai debit 12.000 pada pendapatan materai 12.000. Perusahaan membebankan materai sebanyak 2 buah pada saat pengesahan kontrak kepada nasabah, maka nasabah diwajibkan untuk mengganti biaya materai yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan mencatat dan mengakui pendapatan materai sebagai pendapatan materai. Selanjutnya, jurnal yang kelima, biaya polis debit 25.000 pada pendapatan polis 25.000. Sama dengan biaya materai tadi, perusahaan membebankan biaya polis kepada nasabah sesuai kebijakan manajemen dan mengakui sebagai pendapatan dengan metode accrual basis. Akun biaya polis diungkap sebagai piutang kontribusi dalam laporan keuangan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan pendapatan polis sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Lalu, jurnal yang keenam, diskon langsung motor debit Rp1.039.820 pada piutang premi asuransi motor Rp1.039.820. Jurnal di atas dibuat apabila nasabah mendapat diskon atau potongan dalam membayar kontribusi. Akun piutang premi asuransi motor dikredit menggambarkan bahwa akun debit diskon langsung motor mengurangi pendapatan piutang premi tersebut. Akun diskon langsung motor diungkap sebagai beban komisi dalam laporan keuangan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Jurnalnya adalah sebagai berikut: piutang premi asuransi motor debit Rp4.059.280, diskon langsung motor debit Rp1.039.820 pada pendapatan premi asuransi motor Rp5.199.100. Hasil analisis jurnal ketika pelunasan kontribusi. Yang pertama, utang ujroh kontribusi langsung motor debit Rp2.469.572,5 pada piutang ujroh kontribusi langsung motor Rp2.469.572,5. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat dan mengakui bahwa ujroh telah dilunasi oleh nasabah. Saldo utang di debit dan saldo piutang di kredit, guna mencatat telah dihapuskannya piutang ujroh dari nasabah. Lalu untuk jurnal nomor 2, bank debit Rp4.996.280 pada piutang premi asuransi motor Rp4.159.280. Pada biaya polis Rp25.000, lalu pada biaya materai Rp12.000. Jurnal tersebut dibuat pada saat nasabah telah melunasi dana kontribusi yang harus dibayar kepada pengelola untuk mengakui kontribusi yang dibayarkan oleh peserta yang ditambah bea materai dan bea polis.
saldo bank digabungkan dengan saldo bea materai dan bea polis guna mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh manajemen karena pembelian materai dan penyediaan polis menggunakan dana perusahaan. Akun bank diungkap sebagai kas dan bank dalam laporan keuangan pada laporan posisi keuangan. Sedangkan akun piutang premi asuransi motor, bea polis dan bea materai diungkap sebagai kontribusi dalam laporan keuangan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kasus 2, contoh transaksi. Pada tanggal 10 Maret 2008, PT Asuransi Rahmah Syariah menerima akad pertanggungan jiwa atau polis dari Tuan Zaki, seorang nasabah, untuk masa 10 tahun. Premi yang harus dibayar oleh nasabah sejumlah Rp100.000 tiap bulan dan sudah termasuk dana tabaru 2% dengan skema mudharabah dan nisbah 70/30. Biaya administrasi sebesar Rp20.000. Jurnal saat penandatanganan akad 10 Maret, kas debit Rp20.000 pada pendapatan administrasi Rp20.000. Lalu 10 Maret, kas debit Rp100.000 pada dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki Rp98.000 pada dana tabaru Rp2.000. Lalu setiap tanggal 10 akan dibuat jurnal. 10 April, kas debit Rp100.000 pada dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki Rp98.000 pada dana tabaru Rp2.000. Lalu pada bulan berikutnya 10 Mei, kas debit Rp100.000 dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki Rp98.000 pada dana tabaru Rp2.000. Misalnya, pada tanggal 10 Juni 2014, Tuan Zaki mengundurkan diri sebagai nasabah PT Asuransi Rahmah Syariah dan Tuan Zaki diberikan nisbah sebesar Rp350.000. Jurnalnya 10 Juni, dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki debit Rp7.350.000. Bagi hasil mudharabah debit Rp350.000 pada klaim atau beban klaim Rp7.700.000. Perhitungannya, premi Maret sampai Desember 2008 Rp98.000 kali 10 sama dengan Rp980.000. Kenapa Rp98.000? Karena sudah diambil untuk dana tabaru. Lalu premi tahun 2009 sampai 2013 Rp5.880.000. Rp8.880.000 itu terdapat dari Rp98.000 disetahunkan, yaitu Rp98.000 dikali 12 sama dengan Rp1.176.000. Lalu 2009 sampai 2013 itu ada 5 tahun. Jadi Rp1.176.000 dikali 5 tahun tersebut sama dengan Rp5.880.000. Selanjutnya, premi bulan Januari 2014 sampai Mei 2014 sama dengan Rp490.000. Perhitungannya sama seperti premi Maret sampai Desember 2008. Lalu jumlah keseluruhan yaitu Rp7.350.000. Selanjutnya, dimisalkan pada tanggal 15 Juni 2014 PT Asuransi Rahmah Syariah memenuhi klaim Tuan Zaki. 15 Juni, klaim atau beban klaim debit Rp7.700.000 pada kas Rp7.700.000. Misal, pada tanggal 25 September 2013, Tuan Zaki mengalami musibah, meninggal dunia, maka PT Asuransi Rahmah Syariah akan memberikan pertanggungan dan mencatat ke dalam jurnal. Jurnalnya 10 Juni 2014. Dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki debit Rp6.566.000. Dana tabaru debit sejumlah Rp5.300.000. Bagi hasil mudharabah
debit 250.000, pada klaim 12.116.000. Perhitungannya, premi Maret sampai Desember 2008 98.000 dikali 10, yaitu 980.000. Premi tahun 2009 sampai 2012 sejumlah 4.704.000. 4.704.000 terdapat dari 98.000 dikali 12 sama dengan 1.176.000. Lalu 2019 sampai 2012 itu ada 4 tahun. Jadi 4 dikali 1.176.000 sama dengan 4.704.000. Selanjutnya, premi bulan Januari 2013 sampai September 2013 itu 882.000. Jumlahnya 6.566.000. Lalu dana tabaru Oktober 2013 sampai Desember 2013 yaitu 100.000 dikali 3 sama dengan 300.000. Tahun 2014 sampai tahun 2017 sejumlah 4.800.000. Januari 2018 sampai 10 Februari 2018 yaitu 200.000. Jumlahnya 5.300.000. Pada tanggal 5 Oktober 2013, PT Asuransi Rahmah Syariah membayar klaim oleh keluarga Tuan Zaki. Jurnalnya, 5 Oktober, klaim 12.116.000 debit, pada kas 12.116.000. Apabila akad pertanggungan sampai 10 tahun berakhir dan tidak ada klaim dari nasabah selama masa pertanggungan, maka pada akhir akad tanggal 10 Maret 2018 akan dicatat atau dijurnal. Dimisalkan, perusahaan memberikan bagi hasil sebesar 860.000. Jurnalnya, 10 Maret, dana sirkah temporer, tabungan mudharabah Tuan Zaki, debit Rp11.760.000, bagi hasil mudharabah debit Rp860.000 pada kewajiban segera Rp12.620.000. Selanjutnya, tanggal 15 Maret 2018, perusahaan mengembalikan iuran pertanggungan, maka akan dicatat atau dijurnal 15 Maret, kewajiban segera debit Rp12.620.000 pada kas Rp12.620.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.